Ada matahari pagi, ada kicau burung bernyanyi. Ku ingin selalu bermain dengan Kehidupan baru telah lahir di Indonesia. Kijang baru ikut menciptakannya. Kijang lincah berlari, lihat sungai mengalir jernih, bahagia menyanyi. Lihatlah, makin megah, makin nyaman, makin aman. Kijang baru. Jadi itu selamat datang di vlog Om Mobi. Video kali ini membahas Kijang secara detail. Kalau video sebelumnya itu kenapa kami memilih ini. Nah, sekarang kita bahas apa yang sudah kita pilih. Ini adalah Kijang Super. Kijang Super itu adalah Kijang generasi ketiga. Yang ini terlahir dari Toyota, adalah mobil pickup. Yang kemudian Toyota memilih 3 coach builder atau karoseri untuk membangunkan, untuk menempelkan, untuk memasang bodi panel bagian belakang. Jadi ini tidak 100% dibuat oleh Toyota. Makanya namanya di belakang ini Toyota Full Press Body. Ya, vendor-vendor yang tunjuk Toyota Full Press Body itu artinya apa? Artinya sebenarnya tidak bebas dempul, tapi dempulnya hanya sedikit saja. Kalau nggak salah hanya 2,5 kg dempul yang dipakai untuk pembuatan bodi suatu Kijang Super. Kalau yang Grand, yang sudah 100% dibuat oleh Toyota, itu sudah dempulnya lebih sedikit lagi atau mungkin nggak pakai dempul sama sekali, dan bodi panel yang dirakit lebih sedikit. Nah, awal-awal ini kan ini adalah yang short ya. Yang awal-awal yang short itu malah tidak mendapatkan pintu belakang samping sama sekali. Nah, ini lumayan dapat yang sebelah kiri, tapi yang di sebelah kanan masih belum ada. Ya, ini karena tahunnya tahun mudaan. Ini mobil tahun 1991. Tetap nggak ada pintu belakang kanan, tapi lumayan ada belakang kirinya. Kalau yang awal-awal masih tidak ada pintu belakang sama sekali, hanya di belakang sini pintunya. Yang punyanya si mamang-mamang reviewer mobil bekas itu juga Kijang Super, tapi nggak ada pintu belakangnya sama sekali. Anyway, kenapa kami suka ini? Ini adalah awal mobil MPV itu terkenal di Indonesia. Oke, Indonesia dulu MPV itu menyebutnya adalah minibus, ya sekarang MPV. Awal-awal MPV yang terkenal, yang hampir semua keluarga yang mampu beli itu punya, itu adalah ini, Kijang Super, Kijang kotak ini. Oke, kita buka mesinnya. Ini belum dibahas kemarin figur-figur tenaga yang dihasilkan mobil ini. Ini adalah mesin 5K, menghasilkan tenaga 60-an horsepower, ini detailnya. Dan torsi maksimal hanya segitu saja. Kecil sekali, tapi ini adalah basic suatu mesin mobil internal combustion ya, seperti ini. Ya, very simple. Ada karburator, di atasnya adalah filternya, ada distributor, terus ada koilnya mana? Koil nih, koilnya. Terus di dalam distributornya di bawah ada platinanya, masih memakai sistem platina, belum CDI, belum elektronik. Very simple. Dan untuk ngerjain mesin, kalau ada pekerjaan ganti-ganti sesuatu di mesin suatu Kijang, itu sangat amat mudah sekali karena ruangannya segede gini, mesinnya cuma segini, kecil. Sangat mudah meraih apa-apa kemana-mana. Ini dia nih, rumah setirnya. Ya, mesin ini masih ringan, dia tidak perlu memutar pompa power steering, jadi ya cuma yang diputar ekstra tuh hanya AC sama alternator. Sudah, itu aja. Simple. Lihat nih lampunya. Nah, kalau yang Grand tuh udah berbeda lagi grill dan lampunya. Ini masih model celong begini. Ini lampunya juga mungkin lampu yang sama dipakai dengan Corolla DX mungkin ya. Ini masih sangat simple sekali, tapi tampilan klasik suatu Kijang kotak tuh menurut kami ya seperti ini, bukan yang Grand. Ini klasik sekali.
bentuknya. Tapi kalau secara keseluruhan, kalau kita lihat dari jauh, mobil ini sangat amat jelek. Jelek sekali. Orang-orang nanya, lu kalau jelek ngapain dibeli? Nanti kami ceritakan alasannya. Tapi ini jelek sekali, nggak proporsional, bannya kecil-kecil gitu kayaknya. Ya, footstepnya besi begitu, mukanya jelek, buruk rupa, kotak-kotaknya nggak enak, nggak ada pintu belakang kanan, spionnya begini biasa sekali, jelek. Dan yang didapatkan standarnya itu kalau nggak salah hanya velg kaleng saja, dop ini optional extra saja. Ukuran aslinya dia nih 175 70 13. Jadi velgnya itu 13 inch, lebarnya hanya 175. Napaknya serem. Ini owner sebelumnya. Ini untuk menghindari pintu baret kena tembok atau mobil lain, ditempelin suatu karet. Ini merupakan fan belt yang dipotong. Kreatif sekali tapi. Ini adalah masih zamannya duduk belakang itu yang paling belakang, row ketiga. Biasanya nyebutnya nggak row. Ini adalah duduk yang dengkul-dengkulan. Jadi ini ada jok kanan kiri. Ya, gini. Ini muat berempat dalam sini. Jadi total sebenarnya di dalam Kijang ini muat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orang. Ya, lebih banyak kapasitasnya dibanding dengan Innova Reborn malah. Tapi faktor safety ya nanti aja bahas soal safety. Tapi di sini muat berempat, dengkul-dengkulan, nempel kanan kiri, pundak-pundakan. Inilah zaman dulu. Mercedes G-Class juga masih begini belakangnya, yang dulu. Ini Anda bisa lihat ban serep ya, ban serep seharusnya itu berada di bawah sini. Ya, di bawah sini. Dudukannya nggak ada ya, kami ingin cari dudukannya buat ban serepnya kembaliin ke bawah. Mungkin agak repot kalau di bawah ya, kalau ganti-ganti ban. Bahkan ganti ban mudah-mudahan jarang terjadi. Nah, karena di belakang sini, kenapa nggak di belakang? Karena belakang sini itu ada tangki bensin. Ini tangki bensin. Kalau nggak salah, Grand Extra-nya nunduk dikit biar kelihatan. Kalau nggak salah, yang Grand Extra itu ban serepnya sudah pindah ke belakang sini dan tangki bensinnya ke tengah. Nah, memang zaman dulu tangki bensin di belakang begini karena kasus tabrakan yang bisa membuat kebakaran bensinnya bocor dari belakang. Akhirnya semua mobil sekarang, zaman sekarang itu sudah pindah ke tengah semua untuk safety. Tutup tangki, ini tutup tangki unik. Jadi di dalam itu tidak ada tuas sama sekali untuk ngebuka tutup tangki ini. Lalu bagaimana cara bukanya? Ini ada lubang kunci, ya. Tapi ini bukan lubang kunci ini pakai kunci apa saja bisa ngebuka. Tinggal diputar begini, dia kebuka. Nah, yang ini baru pakai kunci. Ya, karena aslinya ini dia kan terlahir sebagai pickup. Pickup itu kan nggak ada tutup beginian. Nah, ini persis tutup tangki bensinnya tuh seperti ini. Ini kemarin nggak kami kunci, kekunci kayaknya. Oh, nggak kunci. Harus dikunci bener-bener. Harus dikunci nih sekalian. Tutupnya simple mobilnya. Kita masuk dari kiri, dikunci juga yang sana kebuka. Tapi nggak apa-apa, kita buka dulu ini. Karena mobil ini belum dilengkapi dengan central lock, jadi agak repot. Ngapa repot klasik. Kami suka sekali mobil ini tuh, dalamnya interior itu bagus, original. Yang nggak original tuh adalah headrestnya. Ini nggak tahu pakai headrest aftermarket apa ya ini. Tapi nggak apa-apa, jadi bolong gitu, bisa ngeliat keluar ke depan. Posisi di belakang, posisi nyetir kami, jarak dengkul nggak jauh-jauh amat, tapi kaki masih bisa masuk ke bawah sini. Senderannya cukup rebah dan tidak ada headrestnya. Jadi kalau mau tidur nggak bisa. Tapi lumayan sudah ada armrestnya. Sebelah kanan nggak ada armrest ya, tapi ini ada armrestnya. Kemewahan apa lagi di belakang sini? Ada offset bar. Kalau supir ugal-ugalan, Anda bisa pegangan di sini. Dan ada asbaknya. Penting nih asbak. Zaman dulu tuh penting asbak. Cup holder nggak terlalu penting. Nggak ada cup holder sama sekali. Tapi asbak ada. Dan jendela-jendela di belakang suatu Kijang itu masih model geser.
yang normal keras. Nggak usah deh, daripada nggak bisa tutup lagi. Kan nggak kunci kan? Kunci gak sih? Kunci. Jadi semua jendela geser. Ya, sampai ke belakang sini juga jendela geser. Raw gitu kan mobilnya. Duduk bertiga pun masih nyaman di sini. Mobil ini nggak lebar-lebar amat memang, tapi karena bentuknya kotak, dia bisa memaksimalkan luasan kabinnya. Ini duduk bertiga di belakang sini masih enak juga. Saya nggak ada headrestnya loh. Orang kalau kecelakaan tuh bisa mati, leher patah. Nggak ada cat locknya lah ya, kijang. Kita ke depan. Sebel nih ngeliat hitam-hitam ini setirnya. Ya, apabila Anda tahu ada yang jual atau Anda jual setir kijang super begini yang masih baru, new old stock, tolong informasikan ke kami, mungkin melalui komentar di bawah. Kami butuh setir yang baru. Dan ini yang baru nih, ini patah ini. Ini butuh yang baru. Interiornya, oke, ini namanya dashboard ya. Walaupun bentuknya tidak seperti dashboard. Ini adalah dashboardnya. Benar-benar tidak ada apa-apanya. Ini isinya cuma instrumen cluster, tempat head unit yang belum kami pasang, dan sudah. Oke, ada asbak. Ada 12 volt power outlet atau pematik api. Ada AC gendong. Ya, ini AC gendong aslinya Toyota. Terus dari mana nyalain AC-nya? Dari sini. Dari sini. Ini adalah switch AC. Oke. Ini adalah untuk kekuatan blowernya, yang dalam adalah untuk freonnya. Very simple tapi berguna, efektif untuk nusa dan bangsa. Gini doang, heran. Udah nggak ada apa-apa lagi. Kepraktisan. Oke, ini tengahnya bolong. Gimana kalau kita nyalain mesinnya ya, panas. Kebiasain bahas mobil tuh nyalain dulu, jadi nggak keringetan. Untuk cer. Selesai. Oke. Dingin, enak. Ini mobil belum double blower ya, nggak ada blower belakangnya, tapi untuk penumpang depan sih AC begini cukup ya. Toyota dari dulu AC-nya dingin-dingin, luar biasa. Kepraktisan ini tengah bolong, nggak ada konsol apa-apa, jadi mau ke belakang, ke depan mudah sekali. Ya, nggak ada armrestnya, nggak ada apa-apa. Tempat penyimpanan tuh hanya ada laci ini. Ya, udah segini doang. Laci yang bisa dikunci. Ini harusnya kayaknya lurus. Nah, seatbelt. Seatbeltnya ini belum sistem retract, jadi ini kita gantungin dan bisa di setel-setel panjangnya nih, lihat yang ini nih, biar gampang tuh. Ya, sistemnya sederhana sekali. Itu tidak retractable, jadi nggak ada yang narik ke dalam. Ada positifnya, karena ini adalah mobil tua. Seatbelt ini tidak akan rusak-rusak pernya, per untuk menspuling kembali ke dalamnya. Crown kami saja sudah rusak itu pernya, yang rusakin Bung Fitra, nggak balik lagi. Ridwan Hanif di 100 juta challenge, seatbeltnya rusak yang bikin dia kalah challenge. Kalau ini nggak bakalan rusak karena nggak retractable. Ini udah kami pasang dudukan handphone. Terus audio dari mana nih? Nggak ada head unitnya. Head unitnya kami sudah pesen yang klasik. Tapi sekarang untuk sementara kita pakai speaker Bluetooth dulu. Nah, handphonenya kan taruh sini, jadi pas kayak head unit tuh. Oke. Nah, terus instrumen cluster. Instrumen cluster ada apa aja? Ini sedih nih. Cuma ada speedometer, ya, tapi lumayan. Dalam speedometer ini ada ada trip meternya dan ada odometernya tentunya. Odometernya ini digitnya hanya sedikit,
Sehingga kalau misalnya lebih dari 100.000 km, dia akan kembali ke 000. Jadi ini tertulis 12.133 km, nggak tahu sudah 0 berapa kali. Oke. Sebelah kanan bukan RPM tapi temperatur air dan bensin. Terus ada beberapa indikator-indikator, rem tangan, kanan oli, aki, sen kanan sen kiri, dim, terus bawahnya kosong. Udah simple sekali begitu saja. Kemudian posisi duduknya. Posisi duduknya itu agak-agak menggemaskan ya. Setir ini tidak bisa diatur sama sekali, tilt dan teleskopik, dan setir ini posisinya aneh, arahnya aneh, dia ke atas sekali, benar-benar dari bawah, karena memang ya kijang kotak seperti itu. Nah, kijang kotak yang baruan, yang Grand Extra, yang Toyota original body, itu setirnya sudah memakai setir rack and pinion, power steering. Kalau ini masih pakai rumah setir dan tidak power steering. Ya, ini hanya berat kalau misalnya pas lagi parkir aja pelan-pelan. Kalau lagi udah jalan biasa enak. Terus ini udah posisi nyetir enak nih di setir. Ya dari dulu yang namanya kijang tuh posisi nyetirnya nggak enak. Sampai sekarang loh, reborn juga nggak enak. Pedal-pedal itu dekat sekali rasanya dengan badan. Dekat sekali dengan badan. Maaf ya pakai sendal jepit ya yang nonton. Jari-jari kami kan lumayan bagus. Koplingnya enteng. Tapi ini kalau dari gas ke rem itu karena saking dekatnya duduknya, jadi mesti ngangkat tumitnya untuk pindah. Nggak bisa stay gitu aja karena terlalu dekat posisinya. Kalau dimundurin dikit tuh masih bisa. Cuma jadi kejauhan sekali sama setirnya. Mundur udah habis gini, udah paling mundur. Begini nggak enak. Masih nggak enak juga walaupun udah mundurin habis. Majuin satu step. Ya. Nah, kopling enteng tadi kami sudah bilang, dan ini transmisi 5 speed. Masuknya itu sebenarnya smooth. Masuknya ini alhamdulillah gearboxnya masih bagus. Smooth sekali masuknya. Giginya. Terus power window nggak ada window by power. Pakai otot ya, kanan kiri begitu. Nggak ada central lock, nggak ada power window. Bor-bor electric mirror ya. Ini spionnya masih manual pakai tangan. Yang kanan pakai tangan, yang kiri voice command. Kita suruh penumpang kita yang ngubah-ngubah sesuai maunya kita. Ada spion lagi sini, spion tengah. Spion tengahnya nggak ada day night-nya. Nggak ada day night-nya. Jadi ya kalau silau aja. Tapi lumayan ada ini tambahannya. Ya kan? Ada sun visor 2 yang nggak ada kacanya sama sekali. Terus ada lampu kabin yang tidak nyala sama sekali. Cara ganti bola gimana sih? Oh, dibuka nih. Nanti dibuka. Terus udah simple sekali. Ini interior simple dan ya sesuai gunanya aja. Oke, kita jalan sekarang. Kuncinya kunci standar Toyota nih. Ya, Toyota motor. Dan masih dicolok, nggak ada start stop engine button. Mungkin kalau pakai start stop engine button ini tempatnya ini nih. Kontak ini ya. Tapi kalau mau nyabut ini pasti ke kontak 1 dan harus dipencet dulu untuk nyabut. Untuk diputar sampai ke 0 baru bisa dicabut. Oke, kita nyalain. Kami ingin merenungkan soal safety dulu sebelum jalan. Mobil ini safety ratingnya tidak ada. Euro NCAP, Japan NCAP segala macam tidak ada. Rem ABS tidak ada. Airbag tidak ada. Jadi nyetir ini harus ekstra hati-hati. Kijang. Kerjasama Indonesia-Jepang. Ya, ada 2 arti. Kijang singkatan dari kerjasama Indonesia-Jepang atau binatang kijang. Ya. Dan ini, nyetirnya benar-benar beda ya dengan mobil-mobil sekarang ya. Pertama posisi duduk ya. Posisi duduk kita tuh tinggi. Posisi duduk kita tinggi. Kap mesin tuh kelihatan full sampai depan. Kacanya itu kecil, gede-gede sampai bawah. Jadi kita ngeliatnya benar-benar bisa ngeliat kemana-mana. Dan mobil ini sama sekali tidak lebar, slim sekali. Jadi nyetirnya itu gampang.
Walaupun posisi nyetirnya nggak enak, tapi nyetirnya itu gampang sekali. Kemudian kekedapan, suara mesin benar-benar masuk. Ya, itu sangat berguna sebenarnya. Kenapa? Karena ini tidak ada jarum RPM-nya. Jadi RPM yang dipakai itu adalah suara dari raungan mesin. Ya, itu sekitar 3.500. Jadi banyak dulu tuh orang masang RPM tempel-tempelan, taruh sini yang kecil atau taruh di sini untuk biar tahu RPM. Kemudian kenyamanan. Apakah mobil ini nyaman? Tidak. Jadi suspensi belakang mobil ini tuh per daun, hanya per daun ya, dan suspensi depannya itu pernya memakai yang namanya semacam besi yang bisa ditekuk-tekuk begitu. Itu yang jadi bikin ngeper. Ya itu yang bikin gak enak. Tapi depannya ini empuk, belakangnya keras karena per daun. Mengingat bahwa mobil ini sebenarnya terlahir sebagai pickup. Ya, mobil ini tuh kalau misalnya penumpangnya banyak, dia belakangnya agak menjeper, ini kan agak nungging, menjeper, itu lebih empuk jadinya dibanding dengan keadaan begini. Ini mobil tuh ringan sekali, terasa ringannya itu. Nah, mental-mentulnya itu luar biasa, mental-mentul. Keras. Cuma nggak sekeras mobil zamannya misalnya Katana gitu ya. Ini kan waktu zaman mobil ini kan Katana juga sudah beredar, itu keras sekali, nggak enak. Nah, ini lebih empuk lumayan. Kestabilan, oke. Kalau di zigzag rasanya mau kebalik. Udah keras, nggak stabil. Luar biasa. Terus, nah kan goyang-goyang. Tenaganya gaspol. Depan ada Toyota Agya tuh, ya masih sama kencengnya sama dia, nggak yang hanya digas sedikit. Mobil ini pelan. Tapi apakah hemat? Nggak hemat amat. Mobil ini ya 1500 cc, 4 silinder, karburator, masih jauh iritan expander 1500 cc yang dengan teknologi yang modern. Ini lebih boros karena memang teknologinya belum canggih. Oke. Remnya pakem, ya. Pakemnya bukan pakem sensitif seperti Innova Reborn gitu, enggak. Remnya pas, power ngeremnya tuh pas. Tapi nggak ada ABS-nya, jadi sangat mudah untuk kunci, apalagi mengingat ini bannya lebarnya hanya 175. Ini kalau habis jalan itu jarumnya tuh suka nggak mau pulang ke 0, jadi harus woi, pulang, 0. Oh, rem tangan kami belum cerita, ada rem tangan seperti ini. Hah? Nggak enak posisi rem tangannya, enakan di bawah sini gitu loh. Kenapa nggak bikin di bawah sini ya? Tapi emang tren minibus zaman dulu tuh begitu, ya minibus. Setelah Kijang ini populer, itu lahirlah yang namanya Panther, lahirlah yang namanya Kuda gitu. Jadi ini mobil benar-benar pelopor. Kenapa MPV itu populer di Indonesia? Karena mobil ini setiap keluarga tuh hampir punya satu mobil Kijang. Hampir tiap keluarga punya satu mobil Kijang kotak seperti ini atau yang Grand Extra. Asal mula kenapa Indonesia menjadi negara MPV gitu? Inilah mbahnya, inilah yang pertama kali populer. Mobil inilah yang pertama kali membuat Indonesia menjadi lautan MPV. Dan mobil inilah, Kijang ini, Toyota Kijang ini adalah yang membuat Toyota menjadi seperti sekarang. Toyota itu kaya dari ini. Ini pasti menjadi mesin uang Toyota benar-benar. Kijang, mobilnya basic, harganya bisa dijual harga nggak mahal sih dulu ya, tapi ini pasti untungnya besar. Kijang, memang tiada duanya. Kami sekarang berada di Bali, ya. Kalau mau beli mobil yang agak tua dan aneh-aneh, ngerawatnya gimana? Nah, kalau ini
Toyota. Ya, Toyota reliability-nya terkenal karena kijang, khususnya kijang kotak. Bikin peace of mind. Ya, bahwa Toyota itu tenang. Ini yang membuat Toyota kijang kotak. Ini yang bikin Toyota menjadi sekarang. Peace of mind. Bengkelnya ada di mana-mana, spare partnya gampang, dan jarang rusak. Kijang kotak. Mudah-mudahan yang ini awet, nggak rusak-rusak. Tapi rasanya kami ingin bawa ke bengkel resmi, suruh cek lagi satu-satu. Tapi ini so far sih nggak ada apa-apa, baik-baik saja. Nggak apa-apa, dicek aja. Oke, itu saja videonya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum. Berikut dengan tombol loncengnya, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami, yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton. Paksanya diganti.